Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Dendi Sandari dengan NIM 2101809. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan penerimaan bantuan COVID-19 menggunakan metode Simple Adaptive Heighting atau biasa disingkat dengan SAW. Studi kasus ini merupakan studi kasus dari Desa Sundawenang. Oke, di sini terdapat permasalahan yaitu ketika bantuan sosial akan disalurkan dengan menggunakan data yang ada, namun ternyata dari data yang ada itu kebanyakan adalah yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan dana sosial, sehingga yang seharusnya layak mendapatkan dana sosial ini tidak mendapatkan dana sosial. Sehingga di sini peran dari sistem pendukung keputusan adalah membuat suatu keputusan yang nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, di sini pertama kita akan membahas mengenai pengertian SPK itu sendiri. SPK itu sendiri menurut beberapa ahli, contohnya Tuban, itu mengatakan jika SPK itu adalah suatu pendekatan berbasis komputer atau metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa ahli yang mengatakan mengenai sistem pendidikan di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa SPK ini merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang ada, baik terstruktur maupun semi terstruktur dengan menggunakan data dan model. Lalu di sini ada tahapan SPK. Pada studi kasus ini nantinya ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inteligensi. Pada tahapan ini merupakan hasil dari false contributes dari sistem. Lalu ada tahapan desain. Desain pada tahapan ini adalah fase hasil dari contributes dari inteligensi. Lalu ada yang ketiga, tahapan choice. Tahapan choice ini merupakan fase yang digunakan untuk membuat sebuah pemilihan suatu kriteria yang tepat sebagai pendukung dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang terakhir ada tahap implementasi. Pada tahap ini pengambilan keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih dari tahap choice. Lalu yang pembahasan ketiga adalah metodologi Simple Adaptive Weighting atau biasa disebut dengan SAW. Pada studi kasus ini dia menggunakan metodologi SAW, ya, di mana metode SAW ini bisa dapat dikatakan sebagai metode yang digunakan untuk mencari nilai terbesar rating kinerja dari setiap alternatif dan atribut. Jadi nanti di sini peran dari metodologi SAW adalah memberikan nilai atau rating seberapa besar calon penerima ini layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Lalu pada yang keempat saya akan menjelaskan mengenai pembahasan atau cara penyelesaian dari studi kasus ini. Jadi awalnya adalah kita harus menentukan kriteria untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah menentukan tingkat penerapan setiap alternatif menurut standar masing-masing. Dan ketiga adalah membuat matriks keputusan, lalu melakukan normalisasi metrik yang sesuai dengan jenis atribut, cost atau benefit, sehingga nantinya kita dapat menghasilkan nilai matriks yang ternormalisasi atau biasa disebut dengan R. Lalu yang keempat adalah hasil akhir dari proses sortasi dengan menghitung perkalian metrik R, ternormalisasi, dan vektor bobot untuk memilih nilai maksimum sebagai alternatif solusi yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah dari hasil normalisasi kemudian itu nantinya kita akan mengurutkan dari nilai yang terbesar menjadi nilai yang minimum, di mana nilai yang maksimum ini akan menjadi prioritas dalam calon penerima bantuan dana sosial ini. Nah, di sini sudah terdapat tabel 1 di mana hasil normalisasi terurut
Jadi di sini sudah terdapat nilai-nilainya dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, dari gambar 3 ini, diagram hasil analisis terurut, maka sebesar 45% ini disebut sebagai layak mendapatkan bantuan dana sosial sebagai bentuk dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, dan kesimpulannya adalah dengan adanya SPK atau sistem pendukung keputusan ini dalam menangani atau membuat keputusan dalam penerimaan bantuan COVID-19 menggunakan metode SAW ini, nantinya kita akan menghasilkan nilai ranking yang terbesar nanti adalah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Tadi kan kita sudah melihat ya, sebanyak 45% yang layak mendapatkan bantuan dana sosial tersebut, sehingga nantinya dapat meminimalisir kecurangan dalam penyeleksian calon penerima bantuan COVID-19. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.